Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue pengen memberikan pendapat gua mengenai statement Stephen Wongso yang bisa dibilang merupakan statement yang cukup kontroversial karena dari peribahasa dan pola katanya itu yang ya cukup kasar. Nggak cukup sih, kasar banget ya gitu ya. Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Dan ya gue cuma menyampaikan pendapat gue bukan siapa-siapa. Dan di sini tuh gue membuat channel YouTube gue itu cuma pengen merekam perjalanan hidup gue di dunia olahraga, terutama tentang nge-gym ya. Dan gue sering juga sharing tentang progres gue kayak gitu. Dan ya bisa dibilang ini cuma pure pendapat gue aja kayak gitu ya. Dan di sini gue pengen cerita dulu gue itu adalah orang yang pernah menyentuh berat 105 kilo saat kelas 1 SMA. Dan gue olahraga, gue nge-gym ya sampai mendapatkan bentuk tubuh yang lebih mendingan dari yang dulu ya. Kalau dulu tuh bener-bener gak berbentuk, jelek dan gitu ya. Dan bisa dibilang gue sebagai mantan orang yang ada suara motor guys. Gue sebagai mantan orang yang dulu pernah menyentuh angka 105 kilo ya, ketika mendengar statement roasting mengenai orang-orang gendut ya, apalagi yang bisa dibilang cukup tajam bahasanya tuh, gue benar-benar sebenarnya kayak nggak mempermasalahkan hal itu. Karena kadang orang-orang yang belum sadar dan belum mendapatkan momen untuk diet ya, biasanya tuh orang-orang yang sadar untuk diet, dia itu pasti kayak ngerasa hidupnya itu nggak sehat gitu ya. Ada satu momen di mana orang itu bisa berubah. Kayak gue mengambil contoh ya, gue dulu 105 kilo. Gue itu mulai kepikiran untuk olahraga karena ketika gue ngaca, gue mikir ini bentuk tubuh gue jelek banget. Dan momen itulah yang merubah gue kayak gitu ya, untuk menjadi lebih bisa improve di diri gue ya. Gue nge-gym sendiri, olahraga dan yang lain sebagainya. Dan orang itu cuma butuh satu momen itu untuk berubah. Dan mungkin orang-orang yang gemuk itu dia belum mendapatkan momen tersebut untuk berubah gitu. Dan ya menurut gue pribadi, Stephen Wongso ini mengeluarkan statement yang menurut gue cukup kasar ya. Nggak cukup sih, kasar banget gitu. Kenapa? Karena kodratnya manusia dan hewan itu berbeda. Oke, orang itu ngatain seorang manusia itu kayak dengan kata-kata hewan, anjing lah bla 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 bla. Cuman kodrat manusia nggak bisa disamakan dengan itu. Manusia juga punya pola pikir, manusia juga punya pola pikir untuk berubah, untuk tetap dalam pilihannya. Dan manusia juga memiliki hak untuk memilih. Orang-orang gemuk atau gendut juga memiliki hak untuk memilih apakah dia mau berubah, apakah dia mau stay dengan kondisinya yang seperti itu. Ketika dia punya pilihan untuk berubah ya, berarti mereka sudah sadar kalau misalkan kondisi dia yang seperti itu benar-benar nggak bisa dipertahankan dan bakal jadi konsekuensi yang fatal di kemudian hari. Dan mereka sadar akan hal itu dan mereka berubah. Itu adalah pilihan ketika orang gendut ingin diet. Nah, tapi kalau ketika orang-orang gemuk atau gendut ini nggak pengen diet, berarti mereka belum sadar atas konsekuensi yang mereka pilih. Mereka nggak sadar ketika mereka tua nanti, apakah mereka bisa sanggup berdiri atau enggak, mereka nggak sadar. Cuman kalau orang-orang gemuk itu, ketika mereka mendapatkan momen untuk diet ya, itu pasti mereka sadar bahwa oh kalau dia tetap begini masa tuanya gimana kayak gitu. Jadi menurut gue pribadi, orang gemuk atau gendut yang gak mau berubah itu bukan faktor dari pola pikir atau kebodohan mereka, tapi mereka itu cuman belum dapat momennya aja kayak gitu. Gue percaya mereka pasti bakal sadar apabila mereka mendapatkan satu momen yang dimana mungkin ya, gue ambil contoh nih dari salah satu orang terdekat gue. Ketika dia mungkin jalan santai dengan anaknya, atau mungkin dia sedang berkeliling dengan anaknya, dia merasakan dengkulnya sakit. Dan dari situ dia sadar bahwa dia harus olahraga dengan kondisi tubuhnya yang gemuk. Dan ya bisa dibilang demi melihat masa depan anaknya juga, dia harus berubah. Karena dengan kalian olahraga nih ya, kalian misalkan sebelumnya habit kalian jarang olahraga, terus kalian udah mulai olahraga ya. Kalian mulai olahraga, kalian mulai entah jalan santai, entah kalian cukup keliling perumahan, atau kalian mulai nge-gym atau apapun itu. Ketika kalian mulai olahraga, tubuh kalian itu bakal menyesuaikan. Dan ketika tubuh kalian menyesuaikan, itu umur kalian akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi kalian olahraga itu sama aja kalian memperpanjang umur, walaupun kita nggak tahu ya, umur kan nggak diketahukan. Cuma dengan kalian olahraga, kalian itu meminimalisirkan hal-hal negatif yang bisa terjadi di tubuh kalian ya, penyakit-penyakit dan juga berbagai macam jenis hal-hal negatif lainnya. Kayak misal, gue ambil contoh lagi ya,
Kalau misalkan orang-orang tua yang di atas umur 50, 55, 60, kenapa banyak yang stroke karena terjatuh? Karena pinggulnya itu nggak kuat ketika dia terjatuh, terbentur, karena dia jarang olahraga, pinggulnya itu nggak kuat, dan akhirnya dia nggak bisa bangun. Karena kan setiap orang ketika makin tua itu kan makin tulangnya makin kualitasnya, ya kalian tahu lah ya, apa sebutannya, kayak makin menipis lah atau makin kurang bagus gitu ya tulang. Tapi ketika kalian udah tua nih umurnya, di atas 50, 55, 60, tapi kalian saat muda sering olahraga, tulang kalian itu lebih kuat dari orang-orang yang nggak olahraga. Jadi ya bisa dibilang pinggul kalian lebih kuat dan menopang, dan apabila kalian udah tua misalkan terjatuh atau apapun, kalian pasti bakal kuat ketika kalian sering olahraga kayak gitu guys. Jadi intinya sih statement Stephen Wongso nggak banget ya. Gua ya gimana ya, gua salah satu orang yang mungkin gue suka untuk merosting orang gendut itu adalah Aldo Wijaya. Karena kenapa? Dia alumni 120 kilo, terus juga apa ya, prestasinya oke ya, terbukti, dan sampai kancah internasional. Emang sih Aldo Wijaya suka membuat konten roasting yang cukup tajam ya untuk orang-orang gendut, tapi nggak dengan bahasa yang menyamaratakan kodrat manusia dengan hewan kayak gitu. Gue di sini cuman sedikit berpendapat aja, dan video kali ini nggak ngevlog ya. Kayak biasa kan gue ngevlog nge-gym kan, cuman kayak ya udah gue pengen berpendapat aja, karena menurut gue pribadi ya, setiap orang itu punya haknya mereka sendiri, punya pilihannya sendiri. Dan itulah kenapa terkadang kalian itu kayak udah fokus aja ke diri kalian sendiri, nggak perlu ngurusin hidup orang lain. Kalian boleh ngasih saran baik, tapi jangan sampai kalian memaksa kayak gitu. Karena orang itu punya hak, orang itu punya kewajiban atas dirinya sendiri. Hak kita adalah nggak mengusik orang lain, kewajiban kita menghargai orang lain. Begitupun orang lain memperlakukan kita dan kita memperlakukan mereka kayak gitu. Jadi ya gue harap sih statement-statement kayak gitu ya jangan sampai apa ya, jangan sampai terulang kembali lah gitu ya. Karena ya bro, lu ngatain orang hewan, lu sama aja dengan hewan gitu ya, kayak gitu. Jadi itulah gunanya untuk menjaga mulut dan pola tata bahasa kalian kayak gitu. Oke gitu aja. Gue mau nge-gym dulu, gue lagi ngopi nih guys. Gue hari ini sebenarnya latihan chest, tapi gue nggak bakal rekam. Jadi gue besok bakal rekam antara latihan back atau bahu. Ya kayak gitulah. So thanks for watching, semoga bisa berguna ya video gue kali ini. Dan see you later, bye bye, thank you.